ingin menjelaskan materi sikap mandiri dalam penerapan nilai Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tribaktiani dari Prodi Akuntansi. Nama saya Mutia Zahra dari Prodi Manajemen. Nama saya Safira dari Prodi Akuntansi. Pentingnya sikap mandiri dalam penerapan nilai Pancasila. Sikap mandiri merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila dengan memupuk kemandirian. Kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berdaya saing, berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Sikap mandiri ini juga merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki seorang pelajar Pancasila dalam arti bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang sudah dilakukan. Sikap mandiri dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri atau dapat mengatur dirinya sendiri. Definisi sikap mandiri. Yang pertama, ada percaya diri, mampu mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain atau percaya terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, inisiatif, proaktif dalam mengambil tindakan dan memecahkan masalah tanpa harus diperintah. Yang ketiga, tanggung jawab, bersedia menerima konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat, kreatif, mampu berinovasi dan mengembangkan solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Landasan filosofis sikap mandiri dalam Pancasila. Landasan filosofis berarti Pancasila berupa nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sikap mandiri berakar pada kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mandiri berarti memperlakukan diri dan orang lain dengan hormat tanpa menyakiti atau mengeksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap mandiri mendorong kohesi sosial dan kerjasama yang erat di antara sesama warga negara. Manfaat sikap mandiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada kesejahteraan. Kemandirian mengarah pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan negara. Yang kedua, ada kedaulatan bangsa. Warga negara yang mandiri dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari ancaman eksternal. Yang ketiga, ada integritas moral. Mandiri menjadi fondasi bagi pembentukan karakter yang kuat dan tangguh, serta memupuk rasa nasionalisme. Selanjutnya ada tantangan dalam menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama ada budaya konsumerisme, yaitu keinginan untuk mengikuti tren dan bergantung pada barang-barang mewah dapat melemahkan kemandirian. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat orang lupa untuk mengandalkan kemampuan sendiri. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri, yaitu perasaan rendah diri dan tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, dan dapat menghambat pengembangan kemandirian. Selanjutnya yang keempat, ada pengaruh lingkungan negatif. Lingkungan yang mendorong ketergantungan dan menyuburkan sikap pasif dapat memperburuk kemandirian individu. Tantangan dalam menerapkan sikap mandiri. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yaitu kemiskinan dan kurangnya akses ke sumber daya dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mandiri. Yang kedua ada pendidikan yang kurang, yaitu sistem pendidikan yang tidak memfasilitasi pengembangan kemandirian dapat menjadi kendala. Selanjutnya ada kurangnya dukungan sosial, yaitu lingkungan sosial yang tidak mendorong kemandirian dapat membuat seseorang kesulitan menerapkannya. Yang terakhir ada regulasi yang tidak kondusif, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kemandirian dapat menjadi penghalang bagi warganya. Peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung sikap mandiri. Peran masyarakat memberi teladan, menciptakan lingkungan yang mendorong kemandirian, dan saling mendukung satu sama lain. Peran pemerintah membuat kebijakan yang memfasilitas kemandirian, menyediakan akses ke sumber daya, dan mendorong pendidikan yang meningkatkan kemandirian. Strategi mengembangkan sikap mandiri. 1. Membangun kepercayaan diri. Fokus pada pencapaian, menghargai keunikan diri, dan tidak takut mengambil resiko. 2. Mengembangkan keterampilan, belajar secara aktif, mencari mentor, dan terus meningkatkan kemampuan diri. 3. Meningkatkan inisiatif, produktif dalam mencari solusi, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dan tindakan. 4. Membangun ketahanan, menghadapi tantangan dengan gigih, belajar dari kegagalan, dan tetap pantang
menyerah. Kesimpulan dan refleksi dari materi sikap mandiri dalam penerapan nilai Pancasila. Yang pertama, pentingnya kemandirian. Sikap mandiri merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dan memajukan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua yaitu ada tantangan dan solusi. Berbagai tantangan harus diatasi melalui upaya bersama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Kesimpulan yang ketiga, panggilan untuk bertindak. Marilah kita semua berkomitmen untuk menumbuhkan dan mempraktikkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.